Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada henti-hentinya memberikan kepada kita dan melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat rahmat, nikmat hidayah, nikmat sehat kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang benderang kepada kita, memberikan pencerahan yang tidak terhingga kepada kita semua, terutama peninggalan beliau berupa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk hidup kita. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhir hayat kita, dan sehingga mudah-mudahan ketika kita menghadap pada Allah besok dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah Al-Ghafur yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah memang betul-betul merupakan cahaya bagi kita semua, yang termasuk salah satu di dalamnya adalah konsep pengobatan yang tertuang. Saya tim dari Pastrooper itu singkatan istilah dari terapinya PAZ. Kami bertuju bermaksud ingin menyampaikan kepada hadirin tentang konsep pengobatan ala pas al-kasau. Dirangkum tema pagi hari ini adalah sehat secara sederhana, alami, islami ala pas al-kasau. Kalau kita biasanya sering ada guyonan sehat itu mahal gitu ya. Karena apa? Bayarnya mahal, Pak. Ya, kemarin istri saya ada benjolan di telinga sedikit, nanya operasinya berapa. Ternyata operasinya ditanya biaya operasi 12 juta. Kamarnya semalam sekitar 600.000. Akhirnya kami memutuskan kita maksimal dengan PAZ. Alhamdulillah batal operasinya, Pak. Bapak Ibu, sebelum kami masuk di acara, kami ingin bertanya kepada Bapak-Bapak semua. Kalau Bapak Ibu mungkin punya anak atau Bapak sendiri sakit, yang selama ini dilakukan apa, Pak? Kalau sakit, beli obat ya, Pak. Beli obat ke dokter gitu ya. Ya, puskesmas, atau mungkin ada yang beli jamu gitu, bener Pak? Itu kira-kira ya, kira-kira itu yang dilakukan ya. Nih. Kemudian kalau kita berobat ke dokter atau kita beli jamu, atau mungkin kita ke apotek sendiri, obat saya biasanya ini contoh misalkan anak kita panas nih Pak, anak kita panas, datang ke dokter, udah ini obatnya, insya Allah sembuh gitu. Kemudian beberapa hari putranya Bapak Ibu yang panas tadi jadi sembuh. Yang bikin sembuh anak Ibu tadi atau anak Bapak-Bapak tadi dokternya atau obatnya, Pak? Obatnya, Pak. Obatnya ya, Pak. Bukan dokternya. Kadang dokter udah ini aja sembuh gitu ya. Obatnya ya, terutama banyak ke obatnya gitu. Kalau kita sakit memang kita biasanya yang sering itu minum obat. Pokoknya sakit minum obat. Karena kebanyakan teman-teman yang ke dokter atau apa itu sangat yakinnya bahwa saya minum obat ini pasti sembuh. Tapi yang perlu kita ingat, Pak, coba kalau Bapak punya HP ada Qur'annya, coba buka surat Asy-Syu'ara ayat 80. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa wa idza maritu fahuwa yasfin. Jelas-jelas Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Jadi hanya Allah saja, Pak. Kami pun sebagai terapis PAZ juga hanya membantu penyembuhan. Jadi sebenarnya obat dokter tadi memang membantu penyembuhan, bukan yang menyembuhkan, Pak. Yang menyembuhkan hanya Allah. Wilayah sembuh satu-satunya hanya Allah. Obat, dokter, terapis, macam-macam itu hanya perantara saja. Nah, cuman di saat kita seringnya berobat ke dokter atau apa, sepertinya di sana ada beberapa penyakit yang dibilang dokter atau beberapa terapis tidak ada obatnya, Pak. Pernah dengar gitu, Pak?
Ya, contohnya apa Pak? Sakit yang nggak ada obatnya itu contohnya apa Pak? Kalau saya pernah dibilang alergi nggak ada obatnya, pokoknya kamu ngindari dari debu dan seterusnya. Yang pernah dengar yang lain, ini nggak ada obatnya gitu. Apa Pak? Mungkin Bapak ada yang tahu yang pernah dibilang? Asma. Asma itu dokter bilangnya nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dikurangi. Bener ya Pak? Ya, apalagi Pak? Ada lagi mungkin pernah dengar? Sakit diabetes, ya sakit gula, itu juga ini, ya. Banyak lagi Pak, mungkin kanker darah, leukemia itu juga bilangnya juga tidak ada obatnya. Bener gitu ya Pak? Pak, mungkin pada saat dokter menyembuhkan itu mungkin dokter itu lupa mungkin, atau mungkin belum membaca hadis riwayat Muslim yang bunyinya begini Pak, likulidain dawaun. Mungkin Bapak pernah dengar, faida usiba dawaudai baroi biidnillah. Jadi di hadis itu jelas-jelas disampaikan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Likulidain dawaun, semua penyakit ada obatnya Pak. Karena apa yang nggak bisa sama Allah, apa yang nggak bisa. Kemudian faida usiba dawaudai, sunatullahnya begini Pak, apabila obatnya itu cocok dengan penyakitnya, maka biidnillah, ya Allah ngasih sembuh. Itu sunatullahnya Pak. Jadi kalau bapak-bapak ibu mungkin kena asma, kemudian diobati itu tidak sembuh-sembuh, mungkin permasalahannya bukan tidak bisa disembuhkan, tapi obat itu tidak cocok dengan penyakitnya. Tapi kalau cocok, biidnillah, sesuai dengan hadis riwayat Muslim ini. Cuman penyakit yang tidak sembuh itu ada dua kadang. Yang satu mungkin nggak cocok, yang satu mungkin obatnya haram. Kadang kita nggak pernah teliti ya Pak, apakah obat ini ada label halal atau enggak. Nah, ini diingatkan sama Allah. Inna wa ansalada wa dawa'a wa ja'ala likulidain dawaan fatatawau wala tatawau biharamin. Jadi di dalam hadis berikutnya riwayat Abu Daud disampaikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan penyakit, juga menurunkan obatnya dari setiap penyakit. Maka berobatlah, tapi wala tatawau biharamin, tapi jangan berobat dengan obat-obat yang haram. Apakah mungkin kita perlu introspeksi diri ya Bapak Ibu? Apakah kita pernah dapat obat itu melihat obat ini haram atau enggak? Ada label halal atau enggak? Coba, kadang kita dapat obat ya udah minum tanpa kita pernah mengintrospeksi apakah itu halal atau enggak. Kemarin ada jamaah sini yang datang ke saya, sambatnya lutut. Kalau kita ada keluhan lutut Pak, datang ke terapis atau datang ke dokter, yang diobati apanya Pak? Lututnya ya Pak. Kalau Bapak sakit mah, yang diobati apa Pak? Lambungnya. Pak, sering kita sakit mah, itu diobati mahnya, perutnya diobati. Begitu mahnya hilang, besok obatnya habis, nanti sakit mah lagi. Sering gitu ya Pak, terjadi yang gitu ya Mas? Ya, bener ya. Nah Pak, saya akan menceritakan bagaimana sudut pandang PAZ dalam membantu proses penyembuhan bagi teman-teman yang sakit. Kalau PAZ Pak, dari surat Al-Mu'minun ayat 14, dari hierarki penyakit yang disebutkan di sana. Jadi PAZ konsepnya adalah mencari sumber sakitnya. Kalau di dalam gambar itu jelas terlihat bahwa kalau emah itu akan terlihat di tulang belakang bagian tulang dada yang mana. Itu ada sarafnya yang ke sana Pak. Jadi kalau kita sakit mah itu sarafnya hubungan dengan tulang belakang yang mana. Gitu. Nah, kalau saraf tulang belakang yang mengalirkan kontrol asam lambung itu tidak benar dari tulang belakangnya, maka walaupun dikasih obat berapapun, ya dia hilang asam lambungnya, nanti kontrolnya tidak jalan, ya tetap sakit terus. Sering ya Pak kita lihat, mungkin Masnya familiar dengan mah ya, 5 tahun minum obat mah tapi tetap aja gitu ya. Ya karena apa? Karena penyebabnya tidak diselesaikan Pak. Kalau kami sakit mah, tulang belakangnya yang dibetulin. Alhamdulillah banyak yang progres ini. Pak Eri jagonya ngatasin mah ini. Belum awalnya minum kopi tidak enak, alhamdulillah diterapi nggak lama sudah bisa ini. Karena apa? Karena akarnya yang kita perbaiki. Sesuai dengan surat Al-Mu'minun itu urutannya begini Pak. Saya bacakan dulu ya Pak. Suma kolaknan nutfata alakotam fa kolaknal alakota mudgotam fa kolaknal mudgota idoman fakasauna idomalahman suma ansalnahu kolkon akhor fatabarokawahu ahsanul kholikun. Ini adalah hierarki sakit Pak di dalam surat Al-Mu'minun
Ya, mungkin bisa buka Al-Mu'minun ayat 14 ya, bahwa penciptaan manusia mulai dari nutfah. Nutfah itu sel, mulai nutfah kemudian menjadi segumpal darah, alaqah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging atau sistem peredaran darah. Segumpal daging bisa jantung, bisa ada segumpal daging. Nah, dari segumpal daging itu menjadi tulang belakang, idhoman. Dari tulang belakang terakhir diciptakan adalah tulang rangka yang dibungkus dengan daging. Di sini Pak, di dalam filosofi surat Al-Mu'minun ini, bahwa kalau ada masalah dengan sel, maka dicari darahnya gimana. Berarti masalahnya ada di darah. Kalau darahnya bermasalah, dagingnya gimana? Sistem peredaran darahnya gimana? Kan daging ada jantung Pak. Ya. Nah, kemudian kalau jantungnya bermasalah, yang masalah apa? Berarti masalahnya di tulang belakang. Kalau masalah tulang belakang bermasalah, maka yang bermasalah adalah rangkanya. Nah, ini ya, kaidah ini yang dipakai oleh PAZ dalam melakukan proses penyembuhan. Jadi kalau rangka kita baik, maka tubuh itu akan sempurna. Tetapi kalau rangka kita bermasalah, maka ini juga masalah. Kenapa Pak? Allah sendiri menyampaikan dalam firman-Nya di surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang fitrah, sempurna banget. Nah, kalau saat manusia dalam keadaan sempurna itu, maka insya Allah penyakit tidak ada. Penyakit tidak ada. Bapak kena penyakit kan setelah agak dewasa. Pada waktu bayi ada karena memang kelainan di kandungan. Makanya kita ada pas Maryam itu bagaimana supaya di kandungan itu tidak ada masalah. Itu berdasarkan surat Maryam ayat 25. Jadi konsepnya PAZ dalam melihat penyakit itu selalu melihat apakah ada penyimpangan di tubuh Bapak Ibu. Jadi kalau tulang belakang Bapak Ibu itu ada masalah, maka bermasalah. Saya sering dapat pasien lututnya sakit dan saya terapi, yang saya terapi tidak lututnya Pak, tapi saya terapi di tulang belakangnya. Alhamdulillah, loh Pak, lutut saya nggak dipegang kok sudah enak. Kenapa? Karena kalau Bapak lihat di gambar itu, mungkin bisa searching di Google, hubungan organ dengan tulang belakang, di lumbar ketiga dan kelima itu adalah lutut, sarafnya lutut ke bawah. Filosofinya gimana? Gini Pak, saya punya sebuah gambaran nih, penyimpangan rangka. Penyimpangan rangka itu ada beberapa. Jadi PAZ itu melihatnya adalah bahwa kami tidak tahu apakah itu sakit jantung atau sakit diabetes, kita nggak kenal namanya penyakit, tapi kita yang tahu adalah penyimpangan. Karena kalau begitu rangka Bapak ada penyimpangan, maka Bapak pasti ada masalah. Nah, penyimpangan itu yang kita tahu hanya 4. Tubuh Bapak kendor, kenceng, atau melintir, atau kombinasi kendor dan melintir. Jadi contohnya ini Pak, ini tulang belakang Bapak nih, tulang belakang Bapak, ya tulang belakang. Kalau fitrah itu lurus begini Pak, lurus. Tidak ada masalah, saraf di sini bekerja dengan baik, ke jantung, ke paru-paru, ke lambung bekerja dengan baik. Tapi begitu tulang belakang Bapak gini, maka yang sisi sini kendor kencang Pak, kendor ya, kendor ya. Yang sini kencang. Ini bisa menimbulkan masalah Pak, karena kencangnya ini, karena kekencangan ini, maka saraf ini nggak bekerja dengan baik. Yang kendor juga bisa begitu. Makanya mesti kami dalam diagnosa berarti kendor yang mana, kenceng yang mana. Ini kalau kendor kenceng Pak. Tapi kebanyakan kita yang biasanya ngadepi penyakit yang cukup berat, gini Pak, tulang belakang sampai begini. Ini melintir Pak. Kemarin pasien yang dari Benowo datang ke saya, dia melintir. Nah kalau melintir di sini masalahnya sampai ke lambung Pak. Ini sampai ke lambung, kondisi melintir begini. Mbok dikasih obat kira-kira bisa nggak balik melintirannya? Nggak bisa ya Mas. Kalau udah melintir tulang belakang Bapak dikasih obat, nggak bakalan bisa Pak. Bisanya gimana? Dipelintir balik. Bener ya Pak? Dipelintir balik bisanya. Nah makanya kadang loh pas kok cuman ditekuk-tekuk begini, itu adalah proses mengendorkan yang kenceng dan mengencengkan yang kendor atau memelintir balik. Itu adalah kaidahnya dari PAZ gitu ya. Kenapa? Karena seluruh organ itu asalnya dari sana. Makanya kami dalam menangani itu seperti ini. Mungkin perlu kasih contoh ya Pak. Ini contoh, ini ada tembok. Ini ada tembok yang nggak keramik ya. Pak punya tembok yang nggak keramik. Kadang tembok itu ada yang jamuran. Pernah lihat tembok jamuran Pak ya? Ya. Biasanya kalau ada tembok jamuran yang dilakukan apa Pak? Digosok temboknya, ya, digosok temboknya. Kemudian mungkin disemprot anti jamur ya. Pakai mie nggak apa-apa Mas? Ya.
Digosok tembok itu apa lagi Mas? Didedeli. Ditekop dinganu lagi gitu ya. Itulah Pak yang selama ini pengobatan yang dilakukan secara umum. Ada jamur di tembok, temboknya yang dipelamir, kata Mas ini tadi dipelamir, disemprot anti jamur dan seterusnya. Kalau anti jamurnya kurang, ditingkatkan dosisnya. Tapi kaidah pas gimana? Kaidah pas di gambaran tembok tadi adalah mencari. Kenapa kok pas itu bisa membantu proses penyembuhan sakit mah tanpa obat? Ya, ini saya ceritakan tentang kaidah genteng bocor, Pak. Ini namanya kaidah genteng bocor. Jadi kalau ada tembok yang jamuran, kita cari. Jamur itu nggak akan tumbuh kalau nggak lembab. Kalau nggak lembab dia nggak tumbuh. Nah, kita cari lembabnya kenapa? Nah, setelah kita cari ternyata ada rembesan di atas di genteng yang bocor. Nah, kalau kaidahnya pas, gentengnya ditutup Pak, yang bocor tadi. Kalau gentengnya ditutup, tidak ada air yang ngerembes ke bawah, temboknya jadi kering, jamurnya nggak pakai dikasih obat, hilang nggak Pak? Hilang dengan sendirinya. Itulah kaidah kenapa PAZ selalu bilang tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Jadi kadang kami juga malah dipikir ini paling punya tenaga dalam, kami nggak punya pengadil. Ini mungkin bisa dipelajari. Kalau nanti teman-teman dari masjid ini ingin belajar PAZ, monggo, kami nanti akan info. Nah, inilah Pak yang dikembangkan oleh guru saya, Ustadz Haris Mujahid almarhum, itu mengembangkan konsep pengobatan Qur'ani ini menjadi sebuah konsep yang namanya Pas Al-Kasau. Beliau berawal dari ahli rangka pesawat terbang. Pesawat terbang itu Pak, begitu sayapnya masalah dikit, bengkok dikit, bisa jalan lurus nggak Pak? Monting Pak. Dari situ kemudian mengambil inspirasi dari Al-Quran, dari surat Al-Mu'minun, dari surat Maryam. Beliau membuat sebuah konsep ini. Ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang konsepnya Ustadz Haris. Jadi Bapak tadi sudah melihat, kalau begini maka harus dipuntir balik. Ya kalau mungkin ada yang nggak percaya, nanti kalau jenengan sedang meluntir ke sini, nanti kita tambahin peluntirannya tambah sakit. Dan ini diobati sampai kapanpun nggak bisa Pak. Ada yang pernah coba sih aku dipeluntir tambah nemen. Besoknya baru datang untuk minta peluntir balik. Dikasih obat nggak bakal sembuh. Kalau ini udah meluntir gini, ditambahi peluntirannya maka tambah sakit. Nah Bapak Ibu sekalian, konsep yang utama yang menjadi ide dasar dari Ustadz Haris itu adalah sebuah konsep yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin ingat, Nabi yang paling sakit itu Nabi siapa? Yang sakitnya paling banyak, penyakitnya paling banyak, Nabi siapa Pak? Nabi Ayub. Nabi Ayub ya. Sakitnya sakit apa aja Pak? Pakai ini. Hampir keseluruhan Kulit, apalagi Pak? Semua penyakit ya. Nabi Ayub tuh yang saya pernah dengar, Nabi Ayub tuh sakit, semua sakit ada di beliau. Bener ya Pak? Bener ya. Ya Pak, dari situ ternyata Allah menyampaikan ke kita obat untuk semua penyakit. Coba baca, kalau baca Quran, baca di surat Shad ayat 42. Sana cerita Nabi Ayub memohon kepada Allah, ya Allah, ini penyakit saya, penderitaan saya luar biasa. Tapi yang disampaikan Allah kepada Nabi Ayub di surat Shad 42 apa Pak? Urkut birijlik hada mutasalum baridu wa sarab. Allah hanya berfirman, hentakkan kakimu ke bumi. Kalau hentak itu berarti kaki dua Pak, kaki satu Pak? Kaki satu. Hentak itu berarti kaki satu, betul nggak? Hentakkan kakimu ke bumi. Kemudian inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Itu obatnya, sehingga di ayat 43 Allah sampaikan bahwa beliau bisa punya anak banyak dan bisa kumpul dengan keluarganya kembali. Itu ceritanya Nabi Ayub Pak. Ya, insya Allah itu sumbernya Quran Pak. Ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah Pak, jadi artinya Pak, bahwa semua penyakit itu bisa disembuhkan. Dengan apa? Dengan hentak kaki. Nanti barangkali ada yang ingin diterapi dengan pas, nanti mesti disuruh hentak kaki. Mandi, minum air. Itu selalu. Mungkin yang pernah ada pasien yang pernah saya terapi, di terapi teman-teman, pasti yang dilakukan itu. Bener ya Pak Nurul ya? Pak Nurul Komar ya. Nah, itulah Pak yang menjadi andalan kami
di dalam, kalau penyakitnya agak berat nanti masuk di surat Shot 44, yaitu disuruh ada gerakan namanya cabut rumput dan pupuk rumput. Ya, itu kalau udah ada kanker tiroid atau kanker payudara itu udah masuknya ke surat As-Shot 44. Itu sumbernya dari sana. Ya, kami pertama kali saya baru belajar terapi kena pasien leukemia tiroid jantung, Pak. Aduh, baru awal, Pak. Karena saya yakin dengan surat Shot, ya udah hentak kaki. Tiroid yang biasanya nggak bisa naik tangga, alhamdulillah saya suruh naik tangga balik ke 5 kali, tangga yang cukup tinggi. Loh, aku kok bisa naik tangga? Ya, dan sekarang alhamdulillah nggak berobat lagi. Yang leukemia setiap 2 minggu pasti waktu itu kemo sekali, kemudian akhirnya hanya transfusi, Pak, transfusi darah. Ternyata terakhir kita deteksi ternyata tulang belakangnya ada yang masuk, jadi limpahnya besar banget waktu itu. Alhamdulillah sekarang udah nggak sogor rumah sakit lagi, udah nggak berkunjung ke rumah sakit lagi. Nah, Bapak Ibu, itu gambaran tentang bagaimana metode PAZ. Jadi betul-betul sangat sederhana, Pak. Jadi sangat sederhana. Jadi kalau Bapak punya sakit emah, kami terapi, kemudian kami tunjukkan kepada Bapak, gerakannya harus begini. Nanti hentak kakinya seperti ini. Tidak perlu harus kontrol, Pak. Kontrol. Kira-kira mahal apa murah, Pak? Atau mahal, Pak? Murah ya, Mas? Kalau hentak kaki kira ada biaya nggak? Sendiri di rumah. Makanya pasien harus melakukan di rumah sendiri. Itu obat jalan kita, Pak. Obat jalannya gratis. Hanya bayarnya nasi pecel, Pak. Ya gitu ya. Harus sarapan dulu misalkan gitu. Saya sering nyampaikan ke pasien, Bapak sakit apa? Sakit mah. Sama Nabi Ayub sakit mana? Ya sakit Nabi Ayub, Pak. Nabi Ayub diminta oleh Allah hentak kaki, maka Bapak lakukan hentak kaki. Oke, Pak, yakin, Pak. Terakhir saya dapat pasien yang betul-betul yakin, itu alumni ITS, Pak, kerja di PT PAL. Beliau mahnya luar biasa, ada 10 penyakit di sana ternyata. Begitu saya sampaikan surat, Pak Agus, berarti obatnya surat Shot ini ya? Iya, saya bilang, yakin. Sekarang Bapak tinggal pilih, Bapak tetap minum obat atau surat Shot. Akhirnya dia WA ke saya, Pak, mulai hari ini saya udah nggak minum obat lagi. Dan terakhir saya minta wawancara, beliau sampaikan bahwa saya sejak tidak minum obat malah saya berdasar. Iya, Pak, karena Bapak yakin dengan surat Shot 42 dan yakin Allah adalah yang penyembuh. Ternyata beliau sudah sampai saat ini. Cuman, Pak, yang perlu diingat dalam pengobatan, dalam surat Shot menyampaikan bahwa semua penyakit bisa diobati, cuman karena basic dari PAZ ini, basicnya adalah mengembalikan rangka, Pak, maka ada keterbatasan. Kalau rangka Bapak sudah tidak orisinil, bisa tapi tidak maksimal untuk ditangani. Contoh yang tidak orisinil itu apa? Di tulang belakangnya sudah dipasangi pen. Nah, itu sudah tidak bisa, Pak, kami tidak berani. Karena sudah ada unsur lain di situ. Tubuh Bapak, makanya kalau setiap Bapak mau terapi ditanya, sudah pernah operasi apa enggak? Dipasang tulang belakangnya, kan ada orang yang dipasangi tulang belakang. Bener ya, itu kita tidak bisa, Pak. Kemudian ada yang tulang ikonya sudah hancur, kita tidak bisa nangani. Kemudian yang ketiga, kepala, Pak. Kepala ini, Pak, itu segelnya dari Allah sangat kuat. Kata guru saya, ini segel, begitu ini ada yang masalah pernah dibuka, maka garansi hilang, garansi dari Allah hilang. Dan kita udah tidak bisa betulin, Pak, karena garansinya hilang. Ini Allah yang garansi segel. Ini sangat kuat sekali, Pak. Ada orang yang dipukul pakai kayu tidak apa-apa, karena ini memang keras sekali. Jadi hati-hati, Pak. Kemudian organ yang diangkat, yang sudah diangkat, ginjalnya sudah diangkat, empedunya sudah diangkat, itu tidak maksimal. Kemudian sudah dipasang alat pacu jantung, ada yang pasang jam, Pak. Saya pernah datang pasien, di sini bunyinya udah tek gitu. Nah, itu kita nggak bisa. Kemudian termasuk ibu-ibu yang sudah pernah sesar. Sesar itu kan dibuka begini, Pak. Itu udah ngaco semua ininya. Ya bisa tapi tidak maksimal. Kemudian untuk orang-orang tua yang mungkin tulangnya udah mulai keropos, tulangnya itu. Kalau dipuntir balik khawatirnya apa? Pada protol semua, Pak, nanti malahan. Makanya dibutuhkan pemeriksaan yang mendalam. Jadi konsepnya pas, betul-betul sederhana, Pak. Betul-betul sangat sederhana dan Islami, insya Allah, Pak.
konsep kesehatan itu ada 3, Pak. Di input, pakai obat atau yang lain, kemudian sistemnya dibetulkan, rangkanya dibetulkan, kemudian yang terakhir output. Itu semuanya di Islam sudah komplit, Pak. Yang jamin halal. Kalau input, Bapak mau input, pakailah madu. Habatus sauda bisa membantu penyembuhan penyakit kecuali mati. Gitu, Pak, ya hadisnya? Ya. Madu, habatus sauda, kurma itu kemudian sistemnya dibetulin. Sistemnya dibetulin. Kalau sistem baik, maka input ini akan baik. Kemudian outputnya apa? Ada pengobatan yang output, Pak, menghilangkan toksin di dalam tubuh. Apa itu? Fasdu, bekam, Islami semua, Pak. Jadi Bapak kalau minum madu nggak usah lihat labelnya halal apa enggak gitu. Ya kayaknya sampai sekarang nggak ada madu yang dicampuri sama homer ya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah kaidah yang ini nanti kita lanjutkan diskusi di acara closing nanti. Kita acara mungkin kita akan menunjukkan beberapa orang yang sedang ada masalah. Saya akhiri pemahaman tentang PAZ ini di awal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Takmir Masjid Al-Ghufur dan juga jamaah di Masjid Al-Ghufur mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Agus Umar bersama tim PAZ Pengobatan Akhir Zaman yang bersedia melakukan pemaparan serta terapi pengobatan di Masjid Al-Ghufur, dan alhamdulillah beberapa jamaah yang diterapi oleh beliau bersama tim merasakan manfaatnya yang luar biasa. Saya sendiri mengalami beberapa bulan ini mengalami hal yang tidak mengenakan, terutama di punggung kami. Setelah kami sholat terus berzikir agak lama, kemudian berdiri, itu punggung kami merasa berat, tidak bisa langsung tegak, jadi membungkuk dulu beberapa saat, setelah itu baru tegak. Yang pertama begitu. Yang kedua, kami mempunyai sakit mah yang dikatakan bisa agak berat, karena telat setengah jam saja kami tidak makan, itu badan terasa panas dingin. Kalau diteruskan bisa ngedrop. Beberapa kali kami merasakan itu. Dan alhamdulillah pagi ini setelah kami diterapi oleh beliau, kami merasakan manfaat yang luar biasa. Badan kami, terutama punggung kami yang terasa berat setelah duduk terus kemudian berdiri, sekarang menjadi ringan. Dan hari ini, pagi ini sudah menunjukkan pukul 9, dan biasanya dari pagi belum sarapan, biasanya jam sekian sudah saya merasa panas dingin karena mah yang luar biasa. Dan alhamdulillah sampai jam 9 ini alhamdulillah perut saya tidak terasa panas, dan juga badan saya masih baik-baik saja. Demikian konsepnya, sederhana, murah, dan menyehatkan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.